Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuda Manggala. Kita ngobrol di Podcast Republika edisi Ramadan. Sobat Republika, banyak yang menganggap tidur itu adalah ibadahnya orang berpuasa. Tidak sedikit yang melakukannya. Bener nggak sih? Untuk ngebahas soal itu, kita bakal ngobrol bareng Kak Syahrudin El Fikri, General Manager Penerbit Republika. Assalamualaikum Kak Syah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Syah, Ya, kayaknya saya juga dulu pernah melakukannya. Saya selalu menganggap, bukan selalu ya, saya pernah menganggap kalau tidur itu ibadahnya orang berpuasa, ya udah saya tidur aja seharian. Bener nggak sih? ya. Jadi mungkin selama ini kita menganggapnya bahwa tidur itu dianggap lebih baik dibandingkan perbuatan lain, sehingga pada saat puasa kemudian orang-orang pada tidur. Dan ini juga terungkap dari salah satu perkataan ya, yang banyak kemudian menisbatkan kepada Rasulullah, walaupun sebenarnya bukan hadis Rasulullah. Naumu sha'imin ibadatun. Jadi tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah. Ini kemudian dimaknai. Jadi kalau begitu lebih baik tidur, bahwa orang tidur pada saat bulan puasa itu jauh lebih baik dan dianggap ibadah. Maknanya bukan seperti ini. Jadi yang dimaksudkan tidur itu bukan tidur benar-benar tidur, berbaring kemudian ya udah tiduran, tidak melakukan aktivitas apapun. Yang dimaksudkan tidur dalam kalimat ini adalah tidur dari seluruh aktivitas yang dapat membatalkan puasa, yang tidur dari hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Maka kemudian kalau kemudian kalimat ini naumu sha'imin ibadatun dimaknai sebagai tidurnya orang yang berpuasa itu adalah ibadah, ini salah kaprah. Tapi yang harusnya tadi adalah tidurnya adalah tidur dari hal-hal yang membatalkan puasa, tidur dari hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Jadi ketika kita memasuki bulan suci Ramadan seperti ini, maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita tidur dalam tanda petik. Tidur dalam artian tidak berkata bohong, tidak berkata dusta. Kemudian mata kita harus memelihara pandangan, tidur dari pandangan-pandangan negatif. Kemudian telinga kita harus tidur dari mendengarkan hal-hal yang negatif. Jadi hadis ini misalnya dianggap sebagai hadis, banyak orang yang mengatakan padahal ini adalah hadis dhaif gitu. Jadi yang dimaksudkan itu adalah tidur dalam artian tidur dari seluruh anggota badan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Kalaupun ada orang yang tertidur pada bulan suci Ramadan, ya dia harus memaknai bahwa tidur itu adalah tidur dalam rangka mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan negatif. Kalaupun ingin memaknainya tidur itu ya. Nah, jangan sampai juga kemudian tidur sehari full. Jadi yang akhirnya karena tidurnya lama gitu ya, kemudian menyebabkan sholat subuhnya kelewat, sholat zuhurnya bablas, kemudian sholat asarnya kelupaan, bangun-bangun menjelang beduk maghrib gitu. Nah ini kan jadinya salah. Jadi tidak bisa kemudian disebut bahwa naumu sha'imin ibadatun, bukan di situ maknanya. Jadi tidur seperlunya saja sebagai bagian dari istirahat tubuh kita untuk ketika bangun nanti sudah fit lagi. Jadi bukan kemudian tidur sepanjang hari lalu malamnya begadang. Tidak ada aktivitas. Maka yang dimaksudkan dalam kalimat ini tadi adalah bagaimana ketika kita tidur, ya tidur kita dengan niat lillahi ta'ala, bahwa kita tidur untuk menjaga perbuatan-perbuatan kita. Tetapi tidurnya jangan lama. Bahwa lagi-lagi sayang sekali bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh keistimewaan. Bahkan di dalam sebuah hadis diungkapkan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Ketika ada orang ketika masuk bulan suci Ramadan kemudian dia bergembira, atau siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Nah kalau misalnya sepanjang bulan Ramadan dia tidur, dia bukan bergembira,
Jadi yang dimaksud bergembira di sini, fariha di sini adalah bagaimana dia memaknai Ramadan itu bulan yang sangat luar biasa. Dia memperbanyak amalia, bukan memperbanyak tidurnya. Jadi yang harusnya dimaksudkan tidur itulah tidur dari hal-hal yang negatif, tidur dari hal-hal yang misalnya tadi mulut dia harus tidur, berkata bohong, berkata kasar. Tapi tetap dia berkata dengan yang baik. Mata dia harus tidur. Tidurnya dalam rangka, bukan berarti tadi tidur benar-benar merem, tapi tidur mata itu adalah bagaimana dia tidak melihat hal-hal yang negatif. Kemudian telinga juga demikian gitu. Dari mendengarkan hal-hal yang tidak enak, yang tidak bermanfaat. Itu yang harus dimaknai. Kita tidurkan anggota badan kita dari hal-hal yang negatif itu. Harusnya memaknai naumu sha'imin ibadatun itu adalah seperti itu. Tapi kalau kita ngebahas secara derajatnya sendiri, hadisnya pun sebenarnya doif ya. Doif gitu. Tapi kalau memang mau memaknainya ya secara baik, ya seperti itu tadi yang Kak Syah bilang. Yang dimaksudkan dengan tidurnya itu adalah tadi tidur menjaga dari hal-hal yang negatif. Ini kan ada contoh bahwa walaupun peristiwanya di luar bulan suci Ramadan gitu. Jadi ada orang yang kemudian tertidur di sebuah masjid gitu. Nah, di orang alim yang tertidur gitu, kemudian atau orang yang berilmu, lalu yang satunya melaksanakan ibadah. Ternyata maaf, setan-setan atau iblis ini takut tidak jadi menggoda orang yang beribadah, tetapi karena dia lebih takut dengan orang yang tertidur, orang alim yang tertidur. Nah, di sini kemudian jangan kalau gitu dia tidur saja daripada melaksanakan ibadah. Nah, kapan kita mau bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan? Rasulullah SAW bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Seandainya kata Rasulullah, umatku ini mengetahui betapa istimewanya bulan suci Ramadan, maka mereka akan berharap sepanjang tahun kulluha Ramadan. Sepanjang tahun ini Ramadan. Jadi tidak ada bulan-bulan yang lain, maunya Ramadan saja. Karena lagi-lagi bahwa pahala ini sangat besar. Pahala akan dilipat gandakan. Membaca Al-Quran akan dilipat gandakan. Bersolawat akan dilipat gandakan. Kemudian bertasbih akan dilipat gandakan. Begitu juga dengan ibadah sholatnya. Jadi banyak hal yang harus kita maksimalkan. Bukan sebaliknya, ketika bulan suci Ramadan kita malah memperbanyak tidur. Justru ini yang terbalik gitu. Yang salah kaprah kita memaknainya gitu. Jadi maksimalkan. Kepada sahabat Republika, sobat Republika, kita semuanya harus memaksimalkan momentum bulan suci Ramadan ini untuk memperbanyak amaliyah penuh berkah di bulan suci Ramadan. Bukan sebaliknya, justru memperbanyak tidurnya gitu. Malah memperbanyak tidur ya. Tapi ada juga yang beranggapan memang ini di luar dari pemaknaannya juga, yang menganggap kalau tidur itu ya mencegah kita dari perbuatan yang buruk, misalnya tidur beneran ya maksudnya, daripada nanti ngomongin orang atau apa. Ada yang berdalih seperti itu gimana? Ya, itu betul. Yang terpenting tadi adalah bagaimana ketika tidur dia tidak melupakan ibadah dia. Jadi oke, tidur, tapi tadi tidur cukup sebatas istirahat. Nggak mungkin harus tidur sepanjang waktu, tapi malam harinya dia begadang. Nah, ini kan akan mengkhawatirkan bahwa nanti dia tertinggal waktu sholat zuhurnya, tertinggal waktu sholat asarnya. Jangan sampai di bulan-bulan lainnya dia bisa aktif melaksanakan sholat zuhur, sholat asar. Begitu bulan suci Ramadan ketiduran gitu. Nah, ini kan sangat disayangkan. Nah, ini justru akhirnya kurang bermanfaat. Makanya kemudian tadi tidur itu seperlunya saja. Karena lagi-lagi ini sangat disayangkan kalau bulan Ramadan ini berlalu begitu saja. Kita tidak mungkin atau belum tentu berjumpa kembali dengan Ramadan tahun berikutnya. Bagaimana dengan sunnah tidur ba'da zuhur atau sebelum zuhur itu? Silakan saja kalau misalnya mau tidur dalam rangka hanya karena memang kita capek, ketika lelah gitu ya, lelah banget, ya kita bisa tidur sebentar gitu. Tapi bukan kemudian lama sekali. Tidur karena ya kan banyak yang mungkin sahabat-sahabat kita atau pendengar podcast Republika ini yang tidurnya sepanjang waktu, justru dia melupakan hal-hal yang wajib. Oke,
kalau misalnya tidur itu dianggap ibadah sunnah yang dalam bulan suci Ramadan, tetapi tadi jangan sampai dia melupakan ibadah-ibadah wajibnya, atau tidur setelah subuh kemudian dia baru bangun menjelang sholat zuhur. Apakah ini juga bagus? Ya, artinya dia tetap melaksanakan ibadah sholatnya, tetapi mungkin ada hal-hal juga yang dia menjadi terlupakan. Misalnya kalau dia tidur, terus kapan dia mau bekerja? Kalau seorang suami, dia punya kewajiban bekerja untuk menghidupi, menafkahi keluarganya, istrinya, kemudian anak-anaknya. Atau kalau sekarang kerja di rumah ya bahasanya sekarang. Kalau sekarang, iya. Jadi bagaimana justru kalau dia tertidur di situ, terus mau kapan dia menafkahi? Hukum menafkahi di sini adalah wajib. Jangan sampai sesuatu yang wajib kita kalahkan dengan hal-hal yang sunnah. Ini juga menjadi salah kaprah. Sama juga, ada orang yang sholat zuhur nanti saja kita tunda-tunda. Ini kan sebenarnya lebih baik di awal waktu, tapi kemudian dia tunda-tunda karena dia lagi mengaji, misalnya sayang nih, nah dipaksakan. Ini kan juga kurang benar gitu. Jadi harusnya ya ketika hal yang wajib, ya itulah yang harus didahulukan. Jangan sampai karena tadi mengejar sesuatu yang dia dalam upaya mencegah dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa, lalu dia mengabaikan hal-hal yang wajib yang harusnya dia lakukan. Kalau ini yang dia lakukan justru kebalik gitu. Jadi harusnya ibadah wajib tetap harus didahulukan. Tadi habis subuh dia tidur, bangun katakan pukul 11. Terus dia mau kapan sholat duhanya? Nah, itu kan artinya sangat disayangkan. Banyak yang bisa dimaksimalkan di bulan Ramadan untuk nyari pahala. Betul. Jadi bagaimana kita memupuk pahala kita yang sangat luar biasa di bulan suci Ramadan ini, yang pastinya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan ibadah kita sepanjang bulan suci Ramadan gitu. Bukannya tidur dilarang sebenarnya kan saya, tapi bagaimana mengelola waktu untuk tidur. Jadi yang penting itu dikelola. Jadi bulan suci Ramadan ini kan banyak sekali manfaat atau hal-hal yang bisa kita lakukan untuk memupuk amaliyah kita sepanjang bulan suci. Tadi juga misalnya ketika kita bertasbih atau kita tersenyum kepada yang lain, itu kan juga bagian ibadah, bagian dari sedekah, tersenyumnya. Lah kalau kita tersenyum saja sudah luar biasa ibadahnya, menyenangkan hati orang, kenapa kemudian kita malah tidur? Nah, kalau misalnya ada orang yang dia memperbanyak zikir, ya ibadah dia pasti lebih banyak daripada orang yang tertidur. Nah, ini kan pahalanya justru mengurangi dia gitu, mengurangi pahalanya dia gitu. Jadi sangat disayangkan. Ya, maksud saya bukan berarti tidak bisa tidur, karena tidur sendiri pun bagian dari kesehatan, menjaga kesehatan tubuh. Seperti, tapi kan waktu pengelolaannya ya Kak saya sebenarnya ya. Badan kita ini kan perlu istirahat. Kan ada dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bukan dicontohkan, jadi pernah terjadi di zaman Rasulullah. Ada 3 orang sahabat yang mereka ibadahnya dia kepengen lebih banyak daripada yang lain. Yang satunya dia berpuasa setiap hari. Berpuasa setiap hari, dan kemudian bahkan malam hari pun dia juga mau berpuasa juga. Kata Rasulullah, bahasa kitanya ya, saya ini Rasul yang ibadah saya akan lebih istimewa dibandingkan yang lain, tetapi saya yang ibaratnya saya yang Rasul saja gitu, kata Rasulullah, masih tidur gitu, masih perlu istirahat gitu. Tidak mungkin saya, dan ketika kemudian karena saya sanggup, boleh kamu sanggup, tetapi kesanggupan itu tetap ada batasnya. Ketika memang waktunya istirahat, ya harus dengan waktunya istirahat. Jangan juga full gitu. Terus yang satunya lagi, saya bisa terus melaksanakan sholat sunnah sepanjang waktu. Kata Rasulullah, ternyata ditegur juga bahwa silakan saja melaksanakan ibadah sholat sunnah, tetapi ingat juga ada waktu. Saya, kata Rasul, juga orang yang sangat diistimewakan, tetapi saya juga punya waktu yang untuk berhenti dari melaksanakan ibadah sholat sunnah, karena saya harus mengurusi, memberikan nafkah kepada keluarga. Artinya ada hal-hal yang sering dilanggar. Lalu ada juga salah satu sahabat yang dia bisa berjaga setiap malam, artinya dia melaksanakan ibadah sholat. Kata Rasulullah, seperlunya saja, karena badan kita ini lagi-lagi perlu istirahat. Sama dengan tadi, ketika kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan seperti ini, ketika kita mungkin karena lelah, ya udah kita tertidur. Itu hal
alami yang tidak mungkin kita tolak gitu. Silakan saja tidur, tapi tadi tidurnya jangan juga sampai kebablasan, berlebihan seperti itu. Karena itu akan mengurangi pahala puasa kita. Kuncinya jangan berlebihan ya sebenarnya. Betul. Tidur apapun sebenarnya. Jadi dalam hal makan pun kita juga tidak dianjurkan untuk berlebih-lebihan. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah kalian, minumlah kalian, wala tusrifu. Jangan berlebih-lebihan. Jadi dalam hal makanan saja, kalau orang suka makan, kemudian banyak sekali dia makan, itu kan akan mengganggu dia untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan dirinya kepada Allah. Aduh, gara-gara makan banyak, saya jadi susah nih ke bergerak atau mau ibadah juga susah. Malas kemudian dia banyak minum, akhirnya perutnya kembung, malah dia tidak sempat ke masjid misalnya. Nah, itu kan juga sangat disayangkan. Jadi kulu washrabu wala tusrifu. Silahkan saja melakukan makan, minum, berpakaian yang indah-indah dipersilakan. Wala tusrifu. Jangan berlebih-lebihan gitu. Nah, puasa ini mengajarkan kepada kita untuk tadi tidur. Tidur dalam rangka menjaga hal-hal yang berlebih-lebihan. Tidur jangan berlebih-lebihan. Tidur tanda kutip ya tadi. Ya. Jadi tidur jangan berlebih-lebihan. Kemudian perbanyaklah ibadah-ibadah sunnah di luar hal-hal yang wajib. Karena lagi-lagi ini adalah bulan yang sangat istimewa, sangat disayangkan kalau kita malah menyia-nyiakannya. Karena kita tidak tahu apakah kita panjang umur sehingga bisa bertemu kembali dengan Ramadan tahun depan. Kalau misalnya ini adalah Ramadan terakhir, maka kita berupaya untuk maksimal bisa beribadah secara maksimal juga di bulan Ramadan kali ini. Oke. Terima kasih banyak Kasya, itu bahasan kita soal tidur. Insya Allah kedepannya kita akan membahas lagi hal-hal yang sering jadi pembicaraan di bulan Ramadan. Buat teman-teman yang mau kasih masukan, kritik atau saran, silakan kirim ke sini newsroom@rol.republika.co.id. Semoga informasi ini bermanfaat, teman-teman tetap semangat beribadah. Semoga kita terus diberikan kesabaran, kekuatan untuk melewati ujian ini, Kak Syah. Amin, amin. Insyaallah. Dan semoga kita selalu dimudahkan dalam beribadah dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.